Kepolisian Sektor Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan berhasil menangkap Rah berusia 29 tahun membobol sebuah kafe kopi ternama di kota Pelaihari pada 22 Agustus 2022 lalu. Lelaki berperawakan ramping yang tenar dengan sebutan Madi Kucing diduga merupakan pelaku pencurian di sejumlah tempat di kota Pelaihari yang selama ini meresahkan warga. Guna mengetahui lebih jelas ihwal kasus pencurian Madi Kucing ini, saya telah terhubung dengan reporter Banjarmasin Pos, rekan Roy. Silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Justina. Dapat saya sampaikan bahwa sejak beberapa waktu lalu di kota Pelaihari, di beberapa tempat memang kerap adanya warga yang mengeluh kecurian. Tapi memang sebagian umumnya tidak melaporkan ke kepolisian. Nah, satu di antara korban itu pada 22 Agustus 2020 yang lalu itu ada melaporkan ke Polsek Pelaihari, yaitu sebuah kafe kopi ternama di kawasan Jalan Ahmad Syarani Kota Pelaihari. Nah, dari situ kemudian polisi menindaklanjuti. Memang tidak mudah menurut penuturan dari pihak kepolisian setempat bahwa memang orang yang diduga sebagai pelaku ini dia cukup bisa dibilang cukup cepat begitu gerakannya, karena itulah juga dia disebut Madi Kucing karena disebut lincah bergerak seperti itu. Namun pada akhirnya pada hari Minggu kemarin juga akhirnya berhasil ditangkap oleh Polsek Pelaihari di sebuah rumah kosong di Gang 45 itu di belakang rumah tahanan ya, di tempat sepi seperti itu. Dari penuturan yang bersangkutan, kemarin juga kita sempat berwawancara sejenak, memang dia juga mengakui sebagai pelaku yang membobol kafe kopi tersebut, termasuk dia di situ mengambil beberapa barang, di antaranya sepeda motor 1 unit, kemudian juga laptop 1 unit, dan ada 3 kaleng celengan atau tabungan seperti itu. Dia juga mengaku bahwa ini bukan merupakan aksi pencurian pertama, tapi dia sudah mengaku bolak-balik keluar penjara seperti itu sudah 6 kali dia mengaku seperti itu, dan sebagian merupakan kasus pencurian seperti yang dia sampaikan bahwa memang dia mengaku tidak punya keterampilan khusus sehingga dia untuk memenuhi hidup dia harus mencuri seperti itu pengakuannya, dan dia ini masih lajang sebetulnya. Juga sempat kita tanya bahwa apakah tidak punya aktivitas atau kebiasaan lain, katanya memang dia bisa mengurut seperti itu, hanya itu aja kebiasaannya, dan menurut dia itu juga tidak banyak yang menggunakan jasanya, sehingga memang pada akhirnya katanya kemudian mencuri itulah jalan praktis bagi dia untuk memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Dan dari kasus ini Polsek Pelaihari juga mengimbau kepada masyarakat di Pelaihari bagi yang barangkali pernah mengalami pencurian seperti itu bisa datang ke Polsek untuk melihat apakah memang ini kira-kira dugaan pelaku, karena memang sebagian kasus pencurian di Pelaihari yang diduga adalah yang bersangkutan juga beberapa waktu lalu sempat beredar melalui video-video atau kamera CCTV yang sempat rekam, seperti kasus pencurian di TKP di buah-buahan seperti itu, pasar buah, itu juga seperti mencirikan orang yang sama seperti itu. Dan pihak Polsek juga terus mengimbau kepada masyarakat apabila mengalami kecurian baik kecil maupun besar agar sesegera mungkin melaporkan ke aparat hukum setempat. Demikian rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Roy, reporter Banjarmasin Pos. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Ibtu Mai Feli Manurung, Kapolsek Pelaihari. Yang sangat meresahkan, kita lakukan penyelidikan dan kita identifikasi yang bersangkutan bernama Rahmadi. Panggilannya Madi Kucing. Madi Kucing ini udah kerap kali keluar masuk LP atau lembaga pemasyarakatan, sudah 6 kali, ini yang ke-7. Yang kita naikkan perkaranya dulu saat ini ialah pencurian sepeda motor, uang tabungan dalam bentuk celengan, dan laptop di zona kopi Pelaihari, di zona kopi di komplek perkantoran. Itu kejadian pencuriannya di bulan Agustus tanggal 22 malam hari. Pemilik zona kopi
melihat bahwa tempat tinggalnya dibongkar dan kehilangan sepeda motor roda 2, merek Supra, Honda, serta beberapa lainnya seperti uang tabung celengan. Ada yang isinya 350.000, ada yang isinya 250.000, ada yang isinya 500, dan laptop. Nah, laptop ini yang tersisa kita temukan hanya baterainya. Ini kita masih menyelidikan kemana, karena sudah saking lamanya dia lupa menaruhnya. Dia lupa. Kita tangkap kemarin hari Minggu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.